Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Nah, fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama sing ora formal. Bisa ada ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyakarta. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbah kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya pinggir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatanya ya tetap saya Islam pirang-pirang, sing sholat ya sakeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita ya, dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Kuman suwara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero iki kuno kan gitu. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng artine kan gak Anak ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo. Iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat iku lemah. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho lemah, muni kalimat to. Saking jawanisasi napa baik dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB onto napa Kusumo. Yang tangga kula bapak kula Tuban Kalijogo Tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB onto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lek ngopi ya. Mau Gus barang apik iki mau didol go ngopi. Sing duwe aku terus kula. Oh ngenyek wong tenan wong alim jujur bakat ono Gus semua. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosi sepundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahuwah ilamu di'adirham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak apa? Sak koin gitu. Terus ini apa? Sak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya anggar sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis juga. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais,
saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya. Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir. Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan lho. Kula nggih mboten nate pidato. Kula ambek iso ya sing pasar be anak kula dhewe kan mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah seneng pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruh aku, lho saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahun oleh hadis bakas santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah ra ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, nanti dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah orang kiai, udah jadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dia gento, nak nyarapno enak ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki seneng jenengan bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Akhirnya iso dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah ke Isra Mulya loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula banyak tak tiru tenan, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Tanyakan istri saya, kulo sering kode bojo kulo, dek aku nak mati langsung bentem, langsung ngenteni iki gede, pakai kuburan jero terus bentem. Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati, nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Pokoke ora usah repot. Lah sing tepat tepung kathah, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen sok anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang bis warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi orang takut mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini dua kelas yang orang sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya, ya Rukin misalnya.
Karo kene kok atokan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Dia preman sithik-sithik nyeraine dek preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene mboten minum nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Bu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, "Ya, Pak Yazid, iya betul, saya teman kamu di surga." Akhirnya tak kok Bu Yazid. Saya iku wali kelas atas, kok kelakuan ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwahi mereka. Iku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya itu mriyang wali resmi kon nobat wong mereka. Jadi gampangane umate Gus Mek tekan mimpin Hasyim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tobat aja udang Abu Yazid habisno. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Karena alamatnya kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah pelayon. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses sing pengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketok malah keliru. Kaya misale sing Jadi itu saja masalah itu. Nah, misalnya sing motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh maka mudah syukur. Kulo nu ngrasakno tenan. Wong kulo anggere teng mriki nggih ubal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane enak tenan. Artine dia nyaman tenan. Kadang dipisoi wong, kadang macam-macam cara-carane. Nah, kulo ning pasar biasa dipisoi wong gitu ya. Dia kadang ngertos, sesuai ngerti, nah itu putrane bapak. Uangnya jadi sepuluh, kalau biasa. Nong kalau buatan biasa, buatan apa-apa, nong biasa. Nong kalau nanti saran termasuk kiai, nanti ngebis mau dipukuli tiang, mergong rosol luwih kiai di bangku. Anak pulau tuh bodoh saran ngalim ngeten-ngeten, padahal pulau itu guru deh. Wah mati, wah, saking awam pulau. Maksudnya karena saya dipilih ngajak anak pulau ya, gue jajan citok nih. Guyon be anak kula wis kawang awam ceken. Situ bukan Pak, bukan saya Pak, untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan yang dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, paham? Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Mana kulon saat ini sempurna kan, urip kulon wis final, kulon anggap urip kulon pun final. Siapa ini? Mana dari tujuh kulon buat tidak ulama mati, kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mana dari hikam ketika mendidik Humul, bagaimana saya juga orang saat saya lahir juga sendiri.
Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lha apa? Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha saniki ya Rembang kados ngene rame-ramene badhe pilkada. Wah, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kula niku untuk bocoran. Paling sumpek nek absen jenengan. Wes kabeh kandidat takok toko-toko arek-arek kasus. Padahal cara kula disowani iki buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran ambek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ya ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakati hubungane wong tua kok mbek napa? Mbok kowe bupati dolan apa hal dolan mbek anak menang anakku. Aneh lho Gus, ora aneh pancen ngono cara Quran dibakati anak. Ning Quran dibakati kewajibane wong tua mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek wis mati zaman tabnu Adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu ana pentingnya relasi jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ning jowo mbek anake ora tau nyai. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa, Doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anak era hormat, wong aku ning ndi dihormati malah anakku dhewe ra salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jak piye nganti sakniki. Bukan apa-apa kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu di prestasi ngusir Fir'aun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang, kowe nek ijek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sidarani kiai sapa? Sidarani wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum talabah sing duwe murid ora. Mane kula durunge niai ning sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mbek Nabi utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, kula lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, adanya Pak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku nggih hormat sama wali-wali hukum. Zaman itu beliau masih hormat jenenge Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja, paham ya?
Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten? Syatol. Niku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridnya sinten? Sayyid Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar Bakul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Kamu. Moga Jumat ditiliki. Said Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tidak til. Iku kancaku wae. Wong sing ilmune banding aku ya wong iku. Mikir murid. Ya iku Jumat berikute ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Said Zaini. Kowe nyanati aku. Itu ketika ada orang gitu. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning desa. Wah, itu nek dikomunikasikno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Nah, kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya nanti kula nggih biasa pakai sukem. Lah cara wong sira ro nak kula numpak dokar, cara wong ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaan numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Ang kula nu nate badhe teng Pertelon iki kisah nyata. Nggih teng Pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan ini penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten. Cuma arah sukses. Artinya kayak kulo nanti tetir tempat murid. Jadi pengaruh dulu mas lo bek tamu ya rapati hormat. Kulo bek wong ya rada angel petuane. Tapi untuk takdir kayak kata kulo itu takdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kulo aturaken biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kulo nanti diceritani gimana. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Niku setiap begundal dibuat teng fak-fak. Teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab itu banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti tok Timur Leste. Yang dulu masih Timur. Malah nih PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Qadiri itu turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai kumul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku anggere kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Dan niku artinya begini nggih, kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang Kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abe Bahmud. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kula. Ki Mbah Kula nggih muridnya Pak Mahfud At-Tirmidzi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud At-Tirmidzi hilang itu dulu dicari di Lasem.
di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini ku jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa atur. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris di akhir. Iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarn. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem, umatnya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu termasuk itu. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal di rapati di duit, kok tetap nyaman? Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada. Pulau punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembil gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dul kain. Adene wong alim. Angger wong rono sebule ra tuku kain, perkara takok hukum. Angger wong debat ra perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus terkenal wong alim dia dul kain. Akhirnya populer. Jadi dekne terkenal keulamaan, niku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki alene bakul kain mboten mau. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiyaine. Aku kula bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Saniki yo getun mergo anak kula wong alim. Nah, kalau kula wis repot, kadung ngono anu repot. Muga-muga kaya rogen humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu ka mulai dhisik yo telu. Terus tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nek riba wis napa? Haram. Lah nek takok, "Lah bank itu termasuk riba apa ndak?" Urung mesti haram. Kok muni riba itu haram. Kalau ceritani nggih. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini. Wa amma umara ujuri anapun te pira-pira pemimpin sing sesat, sing lajut atau sing zalim. Iku fabi ma'zilin mongko iku kelawan kapecat ora layak nyandang ministihqa ki wujubi taat saking keberhaan diwajibi taat lahum kedue umara ujur. Qala Sa'id bin Jubair nazalat umrono apa hadil ayat ikla ayat fi haqqi Abdullah bin Hudzafa as-Sahmi. Isfa'atan alikane ngutus ing Abdullah bin Hudzafa sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron ing dadi komandan. Komandan ala sariyatin ing atase siji pasukan sak pleton ta sak kompi. Wa an Ibnu Abbasin annaha nazalat satemene ayat turun fi sa'ni Khalid bin Walid. Bahasa ingkang utus ing Khalid sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amiron Khalid dadi pemimpin komandan ala sariyatin ing atase siji pasukan sak pleton sak pasukan. Wa fiha lan iku tetep ing dalam syariah Ammar bin Yasir ti Ammar bin Yasir. Fajara mongko terjadi bainahuma antarane Ammar lan Khalid bin Walid apa ikhtilafun apa persulayaan fisen dan perkara. Fanazarat mongko tumurun apa hadil ayat ikla ayat. Wa umira lan den perintah sapa Ammar bin Yasir bito ati ulil amri kelawan taat ning penguasa. Fakhina idzin mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono perkara, maksude peristiwa perang antarané komandan lan anak buah.
Fal muradu mongko te perkara kang den kersakno bihim kan ulil amri ku umara usaro ya iku pira-pira komandan perang, komandan pasukan perang. Kala dawuh sapa ba'du sebagian ulama, taatu wa taat ning Allah wa rasuli lan taat ning utusane Allah wajibatun wajib kotan kelan pasti. Wa taatu ahli ijma utai taat ning gone pendapat sing diijma'i ulama iki wajibatun wajib kotan kelan pasti. La wa amma taatul umara anapun te taat ning penguasa wa salatin ning pira-pira raja iku fal aksar mongko te sing akeh wa ana saat menawa taatu takuno taatu muharramatan haram haram li annahum kana satamne umar lan salatin kula yak muruna ora padha perintah sapa umar lan salatin ila bidulmi kecuali kelawan lacut kecuali kelawan rebulim wa qatakuru lan hale kadang-kadang ana apa taati wajibatan wajib bihasabi dzanni sebab dzon adzaif kang apes fakina izin mongko nalikane mengkene napa nggih takunu muharramatan ning gone duafa niku napa umar sing salatin yuh malu den tanggung napa ulul amri apa ulul amri alal isma ing atas isma wa edan kan mana inna a'malal umara satemene pira-pira keputusane pemimpin wasalaten lan pira-pira raja iku mestine mauqufatun iku den kandhekno utawa den tangguhno ditunggu dulu ala fatawal ulama fatwa isamin ing atase fatwane pira-pira ulama wal ulama utai ulama fil haqiqati ing dalem hakikat iku umara iku pemimpine para pemimpin faha ula mongko te mongkon ulama sing kenal ijma ya iku ulul amri iku hakikat sing disebut ulul amri. Fa ulama mongko te mengkono ulama sing alal ijma nggih mboten. Iku ulul amri. Iku sing kasebut ulul amri. Nggih kula baleni nggih. Fa ulama mongko te mengkono ulama sing alal ijma nggih mboten ulama sing ijtihadiyah. Iku ulul amri iku hakikate ulul amri. Nggih niki mun kula niati saking dalam kepengin ngaji masalah ulul amri nggih. Iki rungono tenan. Wah sampean waca ya, artinya sudah saya baca itu. Jadi tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau itu guru le Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan di murid golongane Mbah Hasyim Asari saterusé. Ya Mbah Hasyim itu dibutuh Gus Dur bareng Gus Dur malah iku sanad. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen niku Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Nyata kalau terang lagi, hampir menjadi mainstream. Kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah, itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Nah, urusannya ngaji ini ki ulil amri aku ngomong rugen lu sederhana, kenapa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik ini melihat asbabun nuzul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal, orang boleh beristihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-haqqu bainal haqqi apa? Hak mana batin. Berbalik ini malah. Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, nggak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali Ammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar bin Siddiq, ketika Nabi suatu saat memimpin, Khalid kamu komandan, itu sahabat yang kaliber kayak Abu Bakar sekalipun itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding sinten Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak ya terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang istihad lagi karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita sering dengarnya kita ulul amri itu lurah, bupati, gubernur. Itu salah besar kalau melihat asbabun nuzul ini. Dan itu yang pertama kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten Banten. Makanya di sini beliau bilang apa itu?
awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadza Fa'sahmi terus fana zalat hadil ayat fakhina idzin fal murad bihim umara'us saroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ini takbirnya sorry fal murad bihim umara'us saroya. Yang harus kita tunduki tidak boleh ijtihad lagi adalah umara'us saroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal ini, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis ada fa'asoba falahu ajron wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa membeda. Padahal sahnya kias ma'al jamek. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa bin Irwaqo tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab sing ape ngaji sapa. Paham? Misalnya gue niru di tamu kok gak dimyati pandai gelang, gue ramai rapayu di tamu, mana sampai kurang malah rapayu. Paham ya? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita ada punya santri itu ini tonggo. Paham ya? Iku tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutang, tahu buroy. Bareng ngono kita modal jadi kiai mantan buroy wong ra salat. Bingung to lek dakwah. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kalau kiai-kiai sing sana turunin apa? Iya. Paham. Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks apa? Militer. Gini ku umara'us saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok. Yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai napa? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi senda kepembok. Paham ya? Tidak kok si tangan gue nengi soleh udel apa nengi go sing jari hilang mergo dicolong Adam keluar nigo dikano sinten? Awak mindol ilai harus ditutupi nak senda. Sedangkan buat hadis kondi, gue pirang-pirang, paham ya? Sholatnya orang Pakistan ya, kenceng. Orang Nabi nanti dawa nung sholat sedekap itu seneni. Maksudnya tanganan beno kayak biasa nih, jadi nyata. Paham? Wong ono hadis nak darorian guru kalau nanti cerita. Nak sholatnya orang Turki, wakai jajan dasinan. Kejadian Nabi, kue nak sholat udu ala ahsani hayatikum pada baju terbaik kalian. Sarong identik dengan wong nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarungan, berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong pelem, gue tambah dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Itu sih gue sowan presiden, gubernur dulu atau Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsanin apa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum. Ini
keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu, tentu kita sholat pakai sarung, identik dengan pakaian istirahat, kemulan. Menon awang kota yang biasa celananan nganggo sarung, bedak ning jeding, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga, ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah, kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala aksanin apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia masa gitu, kecopraan tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh, maksudnya saya itu paham ya. Tidak mungkin kita taat sama guru, sama penguasa yang variannya begini, karena tidak pada level nopo ijma, paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula ngerti kok santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk itu juga dari subhanallah terus sujud, pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mok sita, kula sering kabenan putih niku ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada orang blas, wah giling-gilingan Nabi seneng pakaian putih, kalau seneng putih, kalau seneng giling-gilingan. Kalau paling rasa seneng lebih badai jujur. Kalau Nabi paling rasa seneng lebih sing corak ruwet. Kalau Nabi nanti diajai badai itu menolak, karena coraknya kenapa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia kenapa badai. Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang badai, karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik ya, apa standar. Nah ini cerita ala ahsani apa? Ala ahsani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling damai kehormatan itu badai. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo badai. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau tidak baju terbaik. Nah kadang badai itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu, yang lahu ahlam, yang variannya apa? Itu keruwetan, apa? Keruwetan. Tapi apa-apa, tiga ya apa-apa, penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib nopo toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, dia nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu kan perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng pesel jubuhan, wah sini wong. Nah gurumu nih Mekah jubahan pantas, gue ganteng gagah. Apa wirong puasa keriting jubahan, mesti pikiran wong pertama punya orang arah darani sunnah Nabi. Kanya benda bi, mesti wong ora sido nafsirno sunnah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Al-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Al-Zahiri itu khilah-khilah dhewe. Termasuk dia nanti orang kita terkenal gegeri rakaruan perkara mutabik janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok. Tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hududat bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah.
Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimungkinkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salah nyepuro itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nah salah nyepuro orang arah masalah. Pulau balik. Jadi kalau masalah-masalah yang ila darajatil ijma, tentu ulama wajib dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Sampeyan sholat nang masjid Mekah ning haram ora ngarang ana maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Ketua KPIH itu pinter oleh ngerayu jamaah itu mau colon kok karena masih sepikir orang London mereka ngomong sapi itu nanti kita kok tenan satu kebuatan Gus mau Fatihah betul mau apa bismillah itu ketua KPIH itu mau tapi apa kok karena masih sepikir rasa London ayo keruh jadi jamaah ya geblong ya gempun nak ngoten dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lain wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Samane Sunni nang Indonesia iku NU. Kita kok. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau NU. Ditakoki wong Wahabi, kena nulis kul wa akad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa akad iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Orang ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Mungkin dhewe ora termak, engko barani ayat iku piye? Mungkin dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Ah. Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh nggih. Nah, kira tau neliti, menyerah tau paham. Mulai tuwili ngapal Quran nganti lari semaan ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampai lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surah. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar ya langsung sabbi isma rabbikal a'la nanti ganti surat ya walaili idza yasha nanti ganti atau wadduha atau apa pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa bismillah. Tapi api pemerintah ini Wahabi ya api bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah itu. Paham? Mbok dirapai Wahabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kira iso do-do di jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Ya pernah. Wah ya. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, nggih boleh napa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rakaat, tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ora ono kunut, tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misalnya dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya uang ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah.
Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i, orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina, pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Gak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham? Nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula tak kok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok ora wani iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak irada rojatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya a'aduha duron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Nggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Itu apa-apaan. Latihan berjuang di umat 40 itu sakitnya. Nabi jadi nabi selawase ono sing di umat moloro telu. Ngutri mau wong sapi di umat minimal bro 40. Orang ngarah. Paham ya? Ini kalau baleni malik. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid ijma baru wajib ditundui. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata yasaro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Oke, mata yasaro apa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah biqadri subhanallah. Ya ukurannya bacaannya baca pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham itu? Kalau terusakan ini. Jadi ini sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrim Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takunu muharramatan. Niki ekstrimen. Jadi kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li'annahum la ya'muruna illa bil paling banter kebijakannya berbau napa? Nah ini kok ekstrimen ya. Jadi Senawi Banten itu ekstrim. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah orang sugih itu ya orang anti kere tapi orang anti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah. Tapi nak darani Ruhin gak ngalim tapi orang anti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstrimen. Ta'atul umara itu haram. Ini ku ekstrimen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malah ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten nggih. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Lah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram,
itu to'atnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang nopo. Oke, jadi misalnya SBC punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak yang pada kadar yang wajar, itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makruh, ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Ini rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasus Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Itu paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut Amil Istima. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani, hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten, tiap muktamar mesti ada orang sing takok. Yo tetep dijawab khilaf, senengane muni telu mulai dhisik telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nek riba mesti apa? Haram. Lah nek takok, "Lah bank itu termasuk riba apa ndak?" Urung mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kula critani nggih. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rega 8 juta tetap dibayar rong juta. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal durung juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba, lho Rasul Mal kok sapi ini saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 ya ini wis aku.
Mbok Gus Wawirin kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Ana 1.000 saiki tok pitik telu. Aku lho dadi kiai iki gampang kula jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ono pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet, ngene pedet ya saya tuku pedet. Enggak, aku ngukumi wajib nganggo krus pedet nek wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, dhisik kok pedet ya sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi dek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Semenangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa juta. Tapi wong desa muni darani haji saiki sepakat murah. Mergo nak nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi papat. Dadi wong desa nak darani haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruwet ini ekonomi ini, paham ya? Mesti wong ora paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kulo ki nate dibantah mbek Ki. Lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang, Pak. Wong diutang, saiki iso nyaur mesti kudu riba. Nek ora riba ora iso nyaur. Lah contone piye, Gus? Nah, misalnya sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek duit 10 kangelan tik wis Rp100 riba lho kok mending. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan Rp10. Diutang Rp10. Saiki ruhe nyaure piye? Golek pecahan terkecil saiki Rp100. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu apa? Berarti uang diutang 10 sen atau Rp10 kudu disaur 10. Golek ini ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui duit Rp100, golek Rp10, 80 ya. Piye carane? Malah ada ulama gelem mikir, paham? Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ngono, antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku ngono ya kiai. Nah karena semua itu demi stabilitas. Saya aku ditakoki wong, cara jenengan Kiai Mustofa Anies Putih sak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Tapi orang mau bangko yang kalau nggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Mang takoki kiai sapa iki cara jenengan putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik timbang kowe ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang, ono kiai terkenal apa di tokoh-tokoh desa, mbok terkenal apa kono jenenge fitnah yo macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus piye ben apa to. Sing darani kiai ku apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuk kiai ini kadang-kadang tuh anakku, wala Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, kiai kok di luar urusan salat. Yang penting lu anggar sholat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas nyai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Doa kontak itu goto gua nganti saat ini biasa teng pasar lu teng parkiran lu teng isor gitu ya. Jadi tiang-tiang lu gue sepeda motor dulu, kadang ya wonder sing ngamuk. Gus ono Gus Ba, nabi bilang, aku nyayu pedak mulang, kenapa begini gitu rapat sing apa? Cuma tetap bang soleh, menurut omong ya. Aku tetap bang soleh.
Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, kali rukun tak kontan urut mboten tersinggung. Iki biasa mah. Ya ira nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah kudune seneng di santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hazun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut, itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, kenapa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak konopo tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono sabun nafsi. Itu harus dibedakan. Soalnya kanjak tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak naruh kok jek kanut kok gitu sih. Apik. Tangga-tangga itu wong salat itu ape prai gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tambah gremeng dari awal salat itu apa? Kena arah pedal tak baduri salat itu. Ngaku nganti saya biasa salat itu. Gua biasa dengan di sana salat iki toko-toko biasa. Ya ini biasa mawon. Ya tapi kan jadi keramat gitu wong. Suara kayak. Biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu enggak usah direpot. Nek sunat ben tetep napa? Sunat. Untuk ada dua ora atau surat subuh nek salat. Wong abang-abang ada gerakan. Ora tau subuh tak salat wae. Penak. Subuh wajib merata tahu pas itu apa? Paham? Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan, sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwe. Nah, ono santri kriminal kabeh, misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hazun nafsi. Ya nek rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham ya? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hati nafsi juga lembaga-lembaga apa? Pak Kandani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP lho, kalau PNS tok perjuangan. Nah, selalu mulai dia kata kok partai apa bagus. Kalau PDIP tapi PNS tok. Napa kerja perjuangan. Jadi wong urip butuh napa? Perjuangan. Enak meleset PDIP golongan karya. Kau ngalim butuh sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'mal umara wa ta'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawit ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT.
ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai coro jenengan sebut ikut. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik, ambek tukang zina ya apik, ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso kiai rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi kiai. Ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji nek kula ra tenan bodhorane ra tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh lah provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancaran bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae lho. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ki toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula nu sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, bar ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya patut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Jadi sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan?